Kasus korupsi yang dilakukan oleh tersangka Surya Darmadi disebut menjadi kasus korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar di Indonesia selama ini. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi merupakan anak dari Alex Nurdin. Dalam sepekan, 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Sekarang nih, hari ini, korupsi itu jauh lebih gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempersembahkan tugas video pengganti ujian akhir semester 1 mata kuliah Internet of Things tentang tindak pidana korupsi. Saya Vinova Khairullah. Saya Nadian Kirana. Saya Rizky Nathan Saputra. Saya Cindy Batu Kamudia. Saya Muhammad Mardika. Selamat menyaksikan. Tindak pidana korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti penyuapan atau corruptore yang berarti perusakan. Lalu, apa sih korupsi itu sendiri? Korupsi itu sendiri merupakan gejala di mana para pejabat badan-badan negara melakukan penyalahgunaan wewenang dengan terjadinya pemalsuan, penyuapan, atau ketidakberesan lainnya dalam badan-badan atau lembaga negara. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dapat dipidana paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara, serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, secara melawan hukum. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Yang kedua, memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Tindakan korupsi bukanlah semata-mata hanya kesalahan dari seorang koruptornya saja, akan tetapi juga kesalahan dari pemerintahannya. Sebelum suatu bangsa melakukan penanggulangan korupsi, akan lebih baik lagi apabila pemerintah terlebih dahulu mencari faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi yang ada di negara tersebut. Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya sangatlah kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal maupun eksternal. Ada banyak sekali penyebab terjadinya korupsi yang ada di Indonesia ini. Salah satunya adanya kesempatan dan juga peluang, lemahnya sistem pengawasan yang ada, kurangnya gaji pokok untuk menghidupi kehidupan, adanya dorongan dalam diri sendiri, dan yang terakhir adanya dorongan dari orang-orang terdekat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, subjek tindak pidana korupsi dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, tindak pidana korupsi dilakukan oleh pegawai negeri. Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri dapat dilihat dari perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebagaimana bunyi pasal 2 UU PTPK, setiap orang secara melawan hukum. Arti setiap orang di sini adalah baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak mempunyai jabatan dalam hubungannya dengan negara juga dapat melakukan korupsi. Yang ketiga, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri. Tindak pidana korupsi dikatakan dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri dan bukan pegawai negeri apabila masing-masing telah melakukan elemen daripada tindak pidana korupsi itu. Tindak pidana demikian dapat menimbulkan diadakannya peradilan koneksitas. Banyak terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia yang sangat merugikan. Beberapa contohnya yaitu kasus PT TPPI. Kasus korupsi menyeret PT TPPI menempati peringkat kedua dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 37,8 triliun rupiah. Kasus kedua yaitu korupsi PT Jiwasraya. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero terungkap setelah mereka gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Yang ketiga adalah
kasus korupsi Pelindo II. Pada 2020, BPK telah mengeluarkan laporan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Dalam laporan tersebut, diketahui 4 proyek di PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara mencapai 6 triliun rupiah.